Jadi kalau kita lihat keadaan jalannya ya, keadaan gunungnya, ini kan emang sangat rawan ya untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Apalagi gunung itu kayak lampu seperti ini jarang banget. Jadi itu juga bisa menyebabkannya. Selain memang ada sedikit faktor dari makhluk astral gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bumis Mahakam, yang mana channel Bumis Mahakam berbicara tentang dunia spiritual dan dunia supranatural. Dan malam hari ini saya bersama Kang Wahyu ya akan mengulas tentang Gunung Lipan atau Bukit Gunung Lipan ya, yang mana posisinya sendiri ada di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan tanda lonceng di layar Anda untuk mengupdate dan juga mengetahui video-video channel Bumis Mahakam atau video-video kita selanjutnya terkait tentang dunia spiritual dan dunia supranatural. Baik, sedikit tentang Gunung Lipan ya. Malam hari ini kita akan ulas beberapa bukit atau gunung yang ada di Samarinda. Dan yang pertama kita akan ulas tentang Gunung Lipan, di mana Gunung Lipan ini adalah dulu tempat akses orang untuk keluar kota sebelum adanya tol dan juga jalan alternatif untuk luar kota, yaitu Balikpapan. Malam hari ini ya, saya bersama Kang Wahyu, saya ingin bertanya-tanya tentang Gunung Lipan ya. Untuk Kang Wahyu sendiri, Gunung Lipan ini ya dulu dikenal sering terjadi kecelakaan, apalagi dulu pada tahun 2000-an ya Kang ya. Sangat fatal ya, itu kecelakaan yang sekiranya viral di Samarinda, itu parah sekali. Nah itu kalau menurut Kang Wahyu sendiri, apa itu ya, kecelakaan itu terkait dengan apa itu di Gunung Lipan ini gitu? Jadi kalau kita lihat keadaan jalannya ya, keadaan gunungnya, ini kan emang sangat rawan ya untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Apalagi gunung itu kayak lampu seperti ini jarang banget. Jadi itu juga bisa menyebabkannya. Selain memang ada sedikit faktor dari makhluk astral gitu. Karena memang dari energinya juga tempat ini luar biasa besarnya gitu. Untuk dimensi energi gaibnya seperti itu. Berarti kalau bicara tentang makhluk astral sendiri untuk Kang Wahyu, yang Kang Wahyu lihat sendiri di sekitar Gunung Lipan ini, itu makhluknya itu seperti apa itu Kang Wahyu? Oke, banyak banget ya yang sudah pernah mencoba menetralisir tempat ini gitu. Tapi kalau untuk yang saya baca, di sini tuh banyak banget anak-anak. Jadi dia sosoknya tuh anak-anak. Ada satu kakek-kakek itu ada di
tepat di sedikit turunan. Jadi Wow. kanan kita ke arah kota Samarinda. Yap. Kalau kita turun itu arahnya ke Kutai Kartanegara, Tenggarong. Nah, jadi pas sedikit turunan itu, di situ ada satu sosok kakek-kakek. Jadi wah, luar biasa Tapi ya. yang ini. lebih sering istilahnya mengganggu ya, Ya. itu yang anak-anak. Oh, yang anak-anak ya. Karena Jadi, banyak banget. banyak sekali kan ya. Jadi memang teman-teman di rumah untuk di Gunung Lipan sendiri, menurut penerawangan Kang Wahyu, jadi memang ada sekelompok makhluk halus, yaitu anak-anak tadi Kang ya. Betul. Kemudian ada seorang kakek-kakek. Nah itu entah kalau boleh itu belum terbaca nggak kira-kira itu kakek-kakek itu siapa itu Kang, belum tahu ya Kang. Yang saya lihat sih diam aja ya. Diam, dia seperti itu senyum. Oh, Senyumnya senyum tapi senyum nakal. Senyum nakal gue. Nah, gitu. Sinis. Sama kalau untuk yang ya mohon maaf ya, ini nggak berarti Ya. semua yang terjadi kecelakaan itu faktor itu enggak. Oh, Tapi yang oke. banyak banget itu anak-anak tadi. Anak-anak tadi ya. Oke, baik. Jadi tadi yang seperti disampaikan Kang Wahyu, jadi memang ada makhluk-makhluk di luar dari ini ya, maksudnya dari makhluk gaib lah ya, itu ada anak-anak dan juga seorang kakek-kakek yang ada di Terawang oleh Kang Wahyu. Nah kemudian tadi bicara tentang energi ya Kang Wahyu ya, tadi kan Kang Wahyu sendiri menyebutkan bahwa ada energi yang sangat kuat di sini. Nah, Kuat. itu kira-kira energinya itu positif atau negatif atau seperti apa itu Kang Wahyu? Sebenarnya sih positif ya. Positif ya. Yang bikin negatif itu mungkin pikiran kita. Oh, pikiran Jadi kita. di sini ya mudah-mudahan ya, nggak tahu kalau ada pengalaman masyarakat di sekitar tempat ini terutama itu kalau nggak maghrib subuh itu biasanya. Maghrib subuh ya. Maghrib subuh itu sering banget, khususnya ini di tengah-tengah ini terselubung oleh kabut. Oh, kabut ya. Cuma kabutnya itu kayak mengeluarkan cahaya warna putih. Putihnya putih suram. Suram Itu ya. tepat di tengah-tengah. Pertengahan sini ya. Makanya sering tertutup. Ya, betul sekali. Jalanan ini sering tertutup. Nih. Yang di tengah ini. Tengah ya. Ini sering tertutup. Ya, jadi teman-teman di rumah, jadi tadi diterawang juga oleh Kang Wahyu bahwa di pertengahan atau di tengah-tengah jalan sini ada energi, yaitu kabut tadi kan ya. Jadi berupa kabut tadi yang mana itu bisa menutup ya, suram. Itu Mungkin sering terlihat kok. Sering Terlihat terlihat dengan ya. mata terbuka. Oh, Yang seperti baik. kabut biasa cuma aneh. Aneh ya. Itu sering banget. Baik. Oke, jadi itu. Jadi memang dulu tahun 2000-an ya Kang ya, itu sempat terjadi kecelakaan, kemudian sempat adem ayem ya. Kemudian kembali lagi Kang ya, tahun-tahun kemarin itu 2020 kembali memakan korban kembali untuk kecelakaan di Gunung Lipan ini. Ya. Oke, lanjut Dan lagi. perlu dikutip Ya. yang sering terjadi kecelakaan untuk beberapa tahun belakangan ini ya. 2 tahun belakangan ini tuh kebanyakan masih muda. Oh, gitu ya. Masih muda. Masih muda ya. Jadi memang itu ya. Jadi kesimpulannya dari penerawangan atau yang dibaca oleh Kang Wahyu tadi. Jadi yang pertama di sini ada makhluk halus, yaitu sekelompok anak-anak kecil dan juga seorang kakek-kakek tua yang berdiri di sekitar turunan tadi dengan senyum yang sinis ya tadi Kang ya. Jadi kayak senyum nakal gitu. Dan juga energi sendiri yang ada di sini itu energinya ya mungkin kalau suram begitu ya negatif ya kali Kang. Positif tapi ya, positif tapi Energinya positif. Yang bikin negatif itu pemikiran kita ya. Oh, jadi mindsetnya kita ya. Jadi sebenarnya energinya positif tapi mindset kita sehingga mempersepsikan bahwa Gunung Lipan ini menjadi angker. Nah, itu yang menjadi pikiran kita negatif ya. Mungkin itu dulu ya terkait dengan Gunung Lipan. Kita akan bahas bukit atau gunung-gunung lainnya, terutama yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Jangan lupa pantengi dan juga tunggu video-video kami selanjutnya. Oke, kembali lagi di channel Bus Mahakam. Kali ini kita berada di Gunung Keramat ya, yang mana orang sekitar menyebut ini adalah Gunung Keramat. Tetap bersama Kang Wahyu ya. Kita penelusuran kedua setelah Gunung Lipan. Nah, ini ada di Gunung Keramat. Nah, mungkin sama seperti yang tadi ya Kang Wahyu yang saya tanyakan ya. Di sini juga sering terjadi kecelakaan.
Nah, kalau menurut penerawangan Mas Wahyu sendiri itu bagaimana tuh, Mas Wahyu? Ya kalau yang sering terjadi kecelakaan di sini, saya berani meyakinin itu 70% karena faktor gaib tadi. Gaib tadi ya, baik. Karena di sini itu ada tadi waktu kita nanjak ya, itu aku melihatnya sih kayak ada sesosok, dia tua tapi kerdil. Ya. Oke, jadi sosok kerdil tadi ya. Kerdil Itu tepat di bawah tanjakan, di bawah tanjakan tadi. Saya nggak berani nengok. Oke, baik. Jadi ada sosok kerdil ya tadi menurut penerawangan Kang Wahyu. Nah, oke, kemudian menurut Kang Wahyu sendiri untuk energinya sendiri di Gunung Keramat ini itu bagaimana, Kang Wahyu? Kalau pola energinya itu hangat ya. Hangat. Jadi kalau kita dari arah Kota Samarinda untuk menuju ke Sambutan ya, di tanjakan pertama ya, jadi kan ada 2 tanjakan tuh. Betul. Di tanjakan pertama dari arah Samarinda itu kalau kalian fokus yang lewat ya, buat kalian yang fokus lewat jalanan ini, kita kayak terbentur sebuah dinding. Oke. Jadi kalau kita nanjak tuh, di saat kita nanjak itu hawanya pasti hangat. Oh begitu. Tapi di bawah dingin. Dingin ya. Oh. Sejuk. Ya baik. Nah itu benturan energi. Benturan energi ya. Oke, baik. Jadi memang ada energi tapi hangat dan dingin tadi, Kang ya? Ya, jadi itu saat kita mau nanjak nih. Betul. Sampai ke turunan yang gunung di depannya. Itu pola energinya hangat. Ya. Oh, baik. Nah di saat di bawah tadi kita mau nanjak itu masih dingin sejuk. ya. Oh, nah, baik. jadi perubahan energi di situ. Oke. Selain makhluk yang tua kerdil tadi, kira-kira mungkin Kang Wahyu bisa menerawang lagi di sekitar Gunung Keramat ini ada makhluk yang lain, apa itu, Kang? Makhluk astral yang lain? Sebenarnya banyak ya, kalau siluman juga banyak gitu. Cuma yang powernya besar dan ya, colok itu yang pakai kerdil tadi. Pakai tua tadi ya? Ya, dia bentuknya kerdil terus agak jongkok gitu. Jadi dia kayak gini. Nah kalau kita ibaratkan itu seperti ini. Tapi kepalanya ini ke depan. Tapi dia mengganggu atau hanya diam atau gimana itu? Ya itu mengganggu. Mengganggu ya, Kang ya? Oh, jadi memang mungkin itu faktor-faktor yang sehingga ya saya juga merasakan apa ya, adem-adem tapi semeriwing gitu. Nah ya, jadi memang itu mungkin yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di Gunung Keramat ini. Oke, mungkin itu dulu Kang Wahyu untuk kali ini. Kita akan ulas lagi dan telusuri lagi gunung setelah Gunung Keramat ini. Tetap inilah ya, tetap hati-hati dan selalu berdoa, khusus di jalur ini. Di jalur ini ya. Berdoa aja, doa apa aja yang kalian tahu, mau itu menurut keyakinan kalian aja. Baik. Ya, jadi pesannya jangan lupa berdoa untuk selalu berdoa, Kang ya. Oke, baik, untuk melewati jalur Gunung Keramat ini, saudara-saudara yang ada di rumah bisa berdoa dulu, ya minimal ingatlah sama Allah SWT ya. Oke, selanjutnya kita akan telusuri gunung-gunung yang lain di Samarinda, Kalimantan Timur. Tunggu di channel berikutnya. Oke, ketemu lagi di channel Bumis Mahakam. Kali ini kita di penelusuran ketiga ya, di bukit atau gunung yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini kita berada di Gunung Mangga ya, Bang Romi ya. Malam ini saya bersama Bang Romi ya. Mungkin Bang Romi bisa cerita sedikit ya. Di sini kan sering terjadi kecelakaan ya, Bang ya. Nah, kalau dari Bang Romi sendiri pernah enggak mengalami sesuatu hal atau kecelakaan lah di Gunung Mangga sini gitu? Pernah dulu, saya kan kerja di bawah juga tuh, muatan pasir koral apa kan. Itu kalau melewati dari bawah situ, itu terasa berat. Biar berat, gigi ya? satu tuh terasa berat. Oh, itu kira-kira apa? Faktor apa itu, Bang? Itu kemungkinan itu sebuah ada rambut panjang gitu. Kayak ada rambut panjang gitu ya. Nah, itu jadi pengalaman dari Bang Romi itu melihat seperti rambut ya. Nanti kita akan ulas lagi rambut apakah yang ada di Gunung Mangga. Oke.
Oke, ketemu lagi ya. Kita di penelusuran ketiga bersama Sedulur Bumis Mahakam ya. Malam hari ini saya bersama dengan Kang Wahyu ya. Jadi akan mengulas sedikit tentang bukit atau Gunung Mangga ya di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, untuk Kang Wahyu sendiri. Jadi tadi saya ada berwawancara sedikit dengan Bang Romi ya, saudara kita juga. Nah, dia untuk di Gunung Mangga sini pernah terjadi kecelakaan ya. Itu dia melihat sebuah atau sosok rambut gitu kan. Nah, kalau menurut Kang Wahyu sendiri itu sosok apa itu kalau rambut itu, Kang? Kalau tadi waktu kita tiba di lokasi ini ya, itu kenapa saya langsung tertuju sama pohon bambu yang di belakang kita ini. Jadi di sini mungkin saya lebih memperjelas yang dilihat sama Bang Romi tadi itu jenggot sih. Oh, jenggot ya. Jadi ada nenek-nenek. Cuma gitu. Dia berjenggot. Nah, jenggotnya itu sangat panjang. Gimbal. Jadi yang kalau yang dilihat Bang Romi itu maksudnya seperti apa itu? Oke, jadi ini kalau dilihat kan jalanan ini udah banyak banget ya yang namanya penurunan ya tanahnya. Ya betul. Dan jalan potong dia. Bagus lah, udah rata gitu. Tapi kenapa banyak mau itu motor, mobil, jangankan truk gitu ya, motor pun bisa manggah naik ini. Iya betul. Gitu. Kalau di logika kan aneh gitu. Jalan yang mulus dan nggak begitu curam. Ya. Tapi bisa, ya makanya kenapa itu mungkin disebut Gunung Mangga. Oh, Mangga. Bahasa Banjarnya ya, capek gitu ya. Ya, istilahnya capek, naiknya kan capek gitu. Baik. Nah, yang saya lihat di sini adalah jenggot itu sering untuk menahan. Oh, baik. Jadi kalau menurut Kang Wahyu tadi ada seorang nenek tadi ya. Ya, betul. Jadi seorang nenek yang memiliki jenggot. Nah, jadi agak unik sedikit ya itu. Nah, kemudian kalau selain nenek tadi ya, kalau menurut penerawangan Kang Wahyu sendiri untuk di Gunung Mangga sini makhluk astral yang lain apa itu, Kang Wahyu? Beberapa siluman sih ada, tapi ya, mungkin agak di atas ya. Oh, di atas puncak tadi ya, Kang ya? Ya, itu setengah mukanya itu seperti kerbau. Tapi setengahnya lagi manusia. Oh, gitu. Jadi siluman jadi mana ya? Jenisnya siluman ya. Oke. Baik, oke. Kemudian selain makhluk astral tadi ya yang itu kalau sifatnya mengganggu atau tidak itu, Kang? Kalau untuk si nenek ini bukan mengganggu sih. Semua ada maksudnya sih dia kenapa bisa dia tahan itu. Jadi baik. Yang sering sih mobil ya. Iya, betul. Mobil itu sering dia tahan. Jadi jenggotnya dililitkan di bagian rodanya, roda gitu. Itu yang menahannya dan tempatnya adalah di sini. Memang panas banget ya. Jadi memang sosok nenek itu berada di pohon bambu di belakang kita ini ya. Kemudian kalau dari energi sendiri nih Kang Wahyu, energi yang berada di Gunung Mangga ini kira-kira energinya bagaimana, Kang Wahyu? Ini panas sih. Panas bukan hangat lagi tapi panas. Panas sekali ya. Panas sekali. Biarpun malam, subuh, kalau pas mendaki gunung ini pola energinya panas ya. Dan orang awam pun bisa ngerasain ini. Oke. Kuat banget. Oke, baik. Sudah menelusuri 3 gunung ya, yaitu Gunung Lipan, kemudian tadi di Gunung Keramat dan juga terakhir ini di Gunung Mangga. Nah, berbicara tentang gunung ya Kang Wahyu. Iya betul. Jadi saat ini Gunung Merapi ya lagi aktif nih. Nah, betul. Kira-kira kalau kaitannya sendiri berbicara tentang gunung itu menurut Kang Wahyu sendiri Gunung Merapi itu seperti apa, Kang Wahyu? Ya, sekarang kan gunung-gunung berapi di Indonesia ini udah mulai banyak erupsi ya. Ya. Udah banyak mulai erupsi. Kalau aku sih lebih menyarankan buat saudara-saudara yang tinggal di Pulau Jawa. Sebenarnya saya nggak berani mengucapkan ini. Ya. Cuma yang saya baca bakal ada satu gunung yang akan meletus
Dan itu lumayan dahsyat. Ya. Satu gunung, aku kasih ciri-cirinya aja ya. Ya, kira-kira apa? Satu gunung yang selama ini dipantau dan masih ditunggu. Ya. Satu gunung yang selama ini masih dipantau dan selalu ditunggu untuk proses erupsinya ya kayak. Betul. Nah, betul. Justru malah gunung lain yang meletus kan. Oh ya betul. Itu kira-kira sebentar lagi gunung itu bakal meletus. Itu kalau menurut Kang Wahyu sendiri nggak bisa dikasih clue gunungnya gunung apa gitu? Ya itu, ciri-cirinya adalah gunung yang selama ini dipantau. Oh yang lagi dipantau ya? Tapi perkembangannya stuck doang gitu. Dan nggak lama itu bakal meletus. Itu aja ya? Ya. Saya nggak berani terlalu jauh. Oke baik, jadi itu ya tentang pembahasan kita kali ini ya terkait dengan Gunung Lipan, kemudian ada Gunung Keramat dan juga Gunung Mangga, dan juga tadi ada pesan dari Kang Wahyu yaitu gunung yang berada di Jawa ya dengan ciri-ciri pada saat ini itu lagi dipantau, dan kami harap untuk warga-warga sekitar gunung tersebut harap waspada dan juga berdoalah untuk diberi keselamatan ya agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Oke baik, sebelum kita tutup video konten kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng Bumis Mahakam agar teman-teman bisa mendapatkan video-video update dan konten-konten update dari channel Bumis Mahakam. Oke, kita tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumis Mahakam.